Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam video pembelajaran kita kali ini. Jika di video kita yang kemarin kita telah belajar tentang tekanan pada zat padat, maka di video kita kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Oke. Tekanan pada zat cair. Nah, materi-materi dalam tekanan zat cair ini nanti ada beberapa materi, nanti akan kita buat menjadi 2 video. Di video yang pertama ini akan ada 3 submateri, yaitu tentang tekanan hidrostatis yang pertama. Nanti kita akan berkenalan dengan bejana berhubungan, dan yang terakhir nanti ada hukum Pascal. Baik anak-anakku, kita mulai. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh benda cair yang diam, atau bahasa mudahnya adalah tekanan yang diterima benda saat berada dalam zat cair yang diam. Hidro air, statis diam, dalam air yang diam, bukan air yang mengalir. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya di sini saya punya sebuah kolam. Kemudian kolam itu diisi air. Nah, di sini ada ikan di posisi A, ada ikan di posisi B, ada ikan di posisi C. Menurut kalian, bagaimana tekanan yang diterima ikan itu antara ikan A di B atau di C? Apakah sama atau berbeda? Tentu tekanan yang diterima oleh ketiga ikan tersebut berbeda. Nah, apa yang mengakibatkan tekanan yang diterima ikan tersebut berbeda padahal ikannya sama, di air yang sama? Nah, kita lihat ada yang namanya kedalaman. Ini ada H. Kedalaman. Jadi kedalaman itu dihitung dari permukaan air. Jadi ini antara A dan B, maka lebih dalam B. B dengan C lebih dalam C. Nah, semakin dalam posisi suatu benda di dalam air yang diam, maka tekanan yang diterimanya itu semakin besar. Karena apa? Ini tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis itu dapat kita cari dengan rumus ini. P sama dengan Rho kali G kali H. Di mana P adalah tekanan hidrostatis, P massa jenis air, dan H adalah kedalaman. Sedangkan G adalah gaya gravitasi bumi. Nah, contoh soalnya adalah di sini. Oke, kita ambil saja, kita kerjakan di papan tulis kita. Ambil, kita letakkan di sini. Oke. Nah, titik P berada di 20 cm dari dasar bejana. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10, maka tekanan hidrostatis di titik P ini. Nah, kita tahu Rho 1000 kg per meter kubik, G percepatan 10 meter per sekon kuadrat, dan yang kita perlukan adalah kedalaman. Kedalaman itu dihitung dari permukaan ini. Berapa? Dengan ketinggian kolam adalah 100 cm, maka kedalamannya adalah 100 dikurangi jarak berdasar 80 cm, atau kita jadikan meter, 0,8 meter. Sehingga tekanan hidrostatis di titik P ini adalah P sama dengan Rho kali G kali H, yaitu 1000
kali 10 kali 0,8 atau 8000 Pascal. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 8 kilopascal. Ini adalah contoh aplikasi dari tekanan hidrostatis. Jadi di tekanan hidrostatis itu faktor yang mempengaruhi adalah kedalaman, massa jenis zat cair, P sama dengan Rho kali G kali H. Kedalaman adalah H, G gravitasi bumi, dan Rho massa jenis zat cair. Nah, itu anak-anakku semua. Mudah untuk tekanan hidrostatis. Sekarang kita ke bejana berhubungan. Oke. Kita ke bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan itu adalah sebuah pipa yang dibentuk seperti ini, berhubungan karena ini saling berhubung, dan di atasnya tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Seperti ini, ada pipa yang berbentuk U, dan ini adalah bejana yang berhubungan. Ada yang bentuknya lurus, kemudian ada yang cembung di tengah, ada yang berlenggok, dan sebagainya. Prinsip kerja bejana berhubungan ini adalah bejana berhubungan ini kalau diisi air, maka ketinggiannya akan selalu sama. Di bejana berhubungan ini kalau kita isi air, oke, kita kasih komen di sini. Oke. Ketinggian, kebesaran hurufnya kita kecilkan kalau bisa. Kita pakai pensil kalau bisa. Oke. Ketinggiannya, ketinggiannya selalu sama. Ini adalah prinsip bejana berhubungan. Kalau diisi air, maka ketinggiannya akan sama. Nah, hal ini tidak berlaku jika diisi dengan 2 atau lebih zat cair yang tidak sejenis. Misalnya diisi air campur dengan minyak, maka ketinggiannya tidak akan sama. Atau salah satu ujung pipa ditutup, misalnya ini ditutup, maka juga tidak akan menghasilkan ketinggian yang sama. Terdapat pipa kapiler. Pipa kapiler itu apa? Pipa yang sangat kecil atau sangat sempit sekali. Dan yang terakhir adalah ditiup atau digoyang-goyangkan. Nah, tidak bisa sama ketinggiannya. Nah, sifat zat cair yang selalu mendatar ini pada kehidupan sehari-hari digunakan pada prinsip waterpass. Nah, ini waterpass ini apa sih? Ini adalah alat pertukangan yang biasanya digunakan untuk memasang keramik. Apakah keramiknya ini datar atau miring atau tidak, ini menggunakan waterpass. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau bejana berhubungan diisi dengan 2 jenis cairan dengan massa jenis berbeda? Maka sudah tadi disebutkan kalau cairannya sama, dia akan ketinggiannya sama. Kalau tidak sama, tentu ketinggiannya berbeda. Nah, ini ada 2 cairan warna biru dan warna abu-abu. Begitu dicampurkan, menghasilkan ketinggian yang berbeda. Ini ketinggian cairan yang biru, ini ketinggian cairan yang abu-abu, dan di sini ada selisih ketinggian. Nah, selisih ketinggian ini kalau kita tarik garis lurus dari dasar cairan biru ini, maka tekanan yang dialami oleh cairan biru dengan tekanan yang dialami dengan cairan abu-abu pada area itu, jadi tekanan tekanan yang dialami oleh cairan biru sebanyak ini dengan tekanan yang dialami oleh cairan abu-abu sebesar ini, itu besarnya sama, P1, P2. Rho kali G kali H sama dengan Rho kali G kali H. Karena G itu sama, bisa kita coret jadi Rho kali H1
Rho 1 adalah rho-nya cairan biru kali H1 ketinggian air biru dan sama dengan rho 2 kali H2. Rho 2 kali H2. Nah, ini adalah dengan patokan ditarik garis lurus ini. Jadi tekanan ini sama dengan tekanan ini. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya adalah di sini. Nah, di contoh soal ini. Oke, kita biar enak view-nya saya buat jadi double. Oke. Oh, enggak enak. Oke. Kita ambil saja, kita taruh di papan tulis kita. Oke. Ini adalah yang pertama, soalnya kita taruh sini dulu untuk nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian ini pembahasannya. Nah, ini bahasanya. Oke, kita lihat. Sebuah bejana U atau pipa U diisi dengan air yang mempunyai massa jenis 1000, kemudian ditambahkan minyak goreng yang mempunyai massa jenis 700. Jika ketinggian minyak goreng 2,4 cm, ini ketinggian minyak goreng, tentukan ketinggian air dan selisih ketinggian antara air dan minyak. Ini kita tarik garis lurus. Ini adalah ketinggian air dan ini adalah selisih ketinggian. Nah, dengan rumus ini maka tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada air. Tekanan minyak adalah rho 1 kali H1, rho minyak 700, tinggi minyak 2,4 cm sama dengan rho 2 punyanya air 1000 dan H2 adalah ketinggian air ini. 700 kali 2,4, 1680 sama dengan 1000 kali H2. H2 adalah 1680 dibagi 1000 sehingga menjadi 1,68. Jadi ini ketinggiannya adalah 1,68. Oke, saya pakai warna lain biar jelas. Ini ketinggiannya 1,68 cm. Ini 2,4, ini 1,68, maka selisih ketinggiannya adalah 2,4 dikurangi 1,68 adalah 0,72 cm. Nah, ini adalah prinsip untuk mencari beda ketinggian atau ketinggian pada pipa U yang diisi dengan dua jenis cairan yang berbeda massa jenisnya. Baik anak-anakku, mungkin ini saja. Dua buah materi ini saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis dan yang kedua adalah tentang bejana berhubungan. Semoga bisa diterima dengan baik materi yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diberi perlindungan dan kebaikan. Terima kasih anak-anakku semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.